Coba deh kita pikirin, sekarang ini kan hampir semua aspek hidup kita ada di dunia digital. Nah, di dalamnya itu ada banyak banget informasi berharga. Rahasia pekerjaan, data pribadi kita, bahkan kenangan-kenangan penting. Semuanya itu butuh perlindungan ya, sama kayak kita ngelindungin barang berharga di dunia nyata. Sekarang, ini nih pertanyaan yang bikin mikir. Selama ini, kita selalu diajarin kalau keamanan siber itu ya pertarungan. Penyerang lawan yang bertahan, hitam lawan putih. Tapi, gimana kalau kuncinya itu justru bukan di permusuhan, tapi di kolaborasi? Aneh kan? Oke, kita coba dalami ya. Anggap aja semua data online kita, mulai dari email kerjaan sampai foto-foto liburan, itu disimpan di dalam berangkas digital yang super gede. Nah, namanya juga berangkas, pasti selalu ada aja yang penasaran dan pengen coba ngebobol isinya. Dan permainan ini udah berlangsung lama banget. Bisa dibilang ini kayak permainan kucing dan tikus yang gak ada habisnya. Satu sisi sibuk bangun tembok makin tinggi, sisi lainnya selalu nemuin cara baru buat manjat atau bahkan bikin lubang di tembok itu. Itulah konflik klasik di dunia keamanan cyber. Di permainan ini secara tradisional ada dua kubu utama. Masing-masing punya tugas yang beda banget, dan biasanya mereka ini saling berlawanan. Kita sebut mereka tim merah dan tim biru. Gampangnya gini, tim merah itu ibarat pencuri profesional yang sengaja disewa buat ngetes keamanan. Tugas mereka ya satu, cari cara buat masuk, temukan semua celah, semua kunci yang lemah, semua alarm yang gak bunyi. Nah, sebaliknya, tim biru itu adalah para penjaganya. Mereka yang patroli 24 jam, mantengin monitor, dan siap sedia kalau ada tanda-tanda penyusup. Tapi, zaman kan berubah. Dinamika klasik musuh bebuyutan ini mulai bergeser. Dari yang tadinya cuma saingan, sekarang jadi sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu kolaborasi. Nah, disinilah era tim ungu dimulai. Yang paling menarik soal tim ungu, ini tuh bukan tim baru yang isinya orang-orang beda. Bukan, ini lebih ke sebuah filosofi cara kerja baru. Bayangin deh, si pencuri dari tim merah setelah berhasil masuk, dia nggak kabur gitu aja. Malah dia duduk bareng si penjaga dari tim biru, terus ngejelasin, tadi gua masuk lewat sini loh, celahnya di situ. Yuk kita tutup bareng-bareng. Keren kan? Biar kita benar-benar paham gimana cara kerjanya, kita akan coba bedah sebuah skenario pembobolan digital. Kita bakal ngikutin alur penyerang, langkah demi langkah, persis seperti taktik yang dijelasin di Purple Team Field Manual. Jadi setiap pembobolan itu ada tahapannya. Pertama, akses awal. Gimana caranya si penyerang bisa masuk? Kedua, eksekusi. Saat mereka mulai menjalankan program jahatnya. Ketiga, akses kredensial. Ini momen paling kritis, pas mereka nyuri kunci-kunci digital. Dan yang terakhir, eksfiltrasi, alias kabur bawa hasil curiannya. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Gimana pencurian ini dimulai? Ternyata bukan dengan cara ngerusak pintu, tapi dengan cara yang jauh lebih cerdik, yaitu spear phishing. Jadi si penyerang ini ngirim email yang kelihatannya asli dan personal banget. Bisa jadi bentuknya faktur palsu atau pemberitahuan penting yang dibuat khusus buat targetnya. Nah, pas ada satu karyawan yang terkecoh dan ngeklik lampirannya, ya udah, tanpa sadar dia udah bukain pintu buat si penyerang. Tapi, disinilah keajaiban tim ungu mulai bekerja. Karena tim merah udah pernah nunjukin trik ini pas latihan bareng, tim biru jadi tahu persis harus cari tanda-tanda apa. Mereka nggak lagi kayak nyari jarum di tumpukan jerami, mereka fokus mantau log keamanan, mencari aktivitas spesifik yang janggal, yang jadi pertanda kalau ada pintu yang baru aja dibuka paksa. Oke, sekarang penyerangnya udah di dalam. Terus gimana? Mereka nggak langsung bikin keributan dong. Mereka main cantik. Mereka justru pakai sistem yang udah ada di dalam gedung. Program-program yang sah dan terpercaya buat matiin kamera atau buka pintu-pintu lain secara diam-diam. Tujuannya biar nggak ada alarm yang bunyi. Dan ini adalah perubahan cara pikir yang krusial banget. Tim biru yang udah berpikir ungu nggak lagi cuma nyari virus atau malware yang jelas-jelas kelihatan jahat. Mereka justru diajarin buat curiga sama hal-hal yang kelihatannya normal. Misalnya, mereka ngelihat ada program bawaan sistem yang terpercaya, kayak PowerShell di Windows, tiba-tiba kok dipakai buat ngelakuin hal yang aneh. Nah, itu dia bendera merahnya. Sekarang, kita sampai di bagian paling menegangkan, perebutan harta karun utamanya. Si penyerang ini ngincer jantung keamanannya sistem, sebuah proses di Windows namanya LSASXE. Anggap aja ini manajer yang megang semua kunci dan kata sandi. Kalau berhasil mencuri data dari sini, itu sama aja kayak nyuri kunci masternya yang bisa dipakai buat buka semua ruangan di gedung.
Dan kerennya, serangan spesifik kayak gini tuh ninggalin jejak digital yang jelas. Nah, karena tim ungu sering latihan skenario ini, mereka tahu persis kalau ada program aneh, sebut saja evil_tool.exe, yang tiba-tiba coba mengakses LSSS.exe dengan izin tertentu. Wah, itu udah pasti tanda bahaya. Makanya, mereka bisa bikin peringatan otomatis yang langsung bunyi begitu jejak ini terdeteksi. Ini dia, tahap terakhirnya, kabur. Tentu aja si pencuri nggak bakal lari sambil bawa karung gede bertuliskan data curian, nggak mungkin. Caranya lebih halus, mereka bakal nyelipin data curian itu ke dalam lalu lintas data yang kelihatannya normal. Misalnya di-upload ke layanan cloud, berharap nggak ada yang sadar. Eits, tapi tunggu dulu, karena tim biru udah tahu taktik ini dari tim merah, mereka jadi waspada. Mereka mantau pola aliran data, jadi begitu mereka lihat ada transfer data super besar ke layanan cloud yang biasanya nggak dipakai, alarm langsung bunyi. Mereka berhasil nangkap bahasa si pencuri sebelum datanya benar-benar keluar dari jaringan. Jadi, dari semua cerita tadi, poin utamanya sebenarnya bukan cuma soal berhasil nggagalin satu pembobolan. Ini soal mengubah total cara kita berpikir tentang pertahanan itu sendiri. Inilah yang disebut berpikir ala tim ungu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pertahanan siber yang modern itu bukan lagi soal reaktif, bukan cuma soal bangun tembok lebih tinggi, tapi soal proaktif, soal benar-benar paham di mana letak kelemahan kita, bahkan sebelum musuh menemukannya. Hasilnya, luar biasa. Saat penyerang dan pembela bersatu, ancaman jadi jauh lebih cepat terdeteksi, pertahanan jadi lebih kuat, lebih susah ditembus. Dan yang paling penting, seluruh tim keamanan jadi terus-menerus belajar dan beradaptasi. Ini jadi siklus perbaikan yang gak ada hentinya. Jadi, lain kali Anda berpikir soal keamanan digital, jangan cuma bayangin sebuah benteng yang kokoh, tapi bayangkan sebuah tim ahli strategi yang nggak cuma sibuk bangun tembok, tapi juga paham setiap jalan tikus, setiap titik lemah, dan setiap trik yang mungkin dipakai musuh. Itulah kekuatan dari berpikir ala tim ungu. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting, bukan lagi apakah tembok kita sudah cukup tinggi, tapi apakah kita sudah cukup kenal musuh kita, dan yang lebih penting, diri kita sendiri.